Ustadz, apakah berdosa orang tua yang meninggalkan seorang anak hingga orang tua tidak bertanggung jawab sama sekali, Ustadz? Ya, ini merupakan orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ya, menelantarkan anaknya begitu saja, tidak memberikan nafkah, tidak mendidiknya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri nafkah. Maka ketika orang tua tidak memberi nafkah kepada anaknya, dia berdosa, ya. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi baitihi fa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian merupakan pemimpin dan seorang pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan seorang suami juga merupakan pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua harus mencukupi kebutuhan anaknya, ya. Jadi orang tua itu tidak hanya menjadi penyebab kelahiran anak tersebut, tetapi dia juga harus mengurusnya. Terutama anak, ya, hubungan anak dengan ayah. Anak dengan ayah ini merupakan hubungan yang tidak mungkin bisa terputus. Mengapa saya katakan tidak mungkin bisa terputus? Karena yang namanya ayah tetaplah ayah, tidak ada yang namanya mantan ayah. Yang namanya ibu tetaplah ibu, tidak ada dikatakan ini mantan ibu saya, bekas ibu saya. Yang namanya anak tetaplah anak, tidak dikatakan ini adalah bekas anak saya. Sedangkan kalau istri suami bisa, ini mantan suami saya, ini mantan istri saya. Sedangkan anak tidak mungkin bisa terputus karena itu merupakan darah daging dia. Ya, ini menunjukkan bahwa ikatan mereka berdua adalah ikatan yang sangat erat. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Ya, ahafidh am dayya' hatta yas'alar rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap orang terkait tanggung jawabnya, apakah dia tunaikan atau dia sia-siakan. Sampai-sampai Allah akan bertanya kepada seorang suami terhadap urusan di keluarganya. Maka kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, kalau kita simpulkan secara simpelnya, yaitu dia berkewajiban memenuhi sandang pangannya, kebutuhan lahirnya, dan begitu pula kebutuhan batinnya, yaitu berupa pendidikan Islam. Ya, terkait dengan kebutuhan sandang pangannya, ini tentu sudah kita ketahui bersama bahwa anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua yang wajib memberi makan kepada dia dari dia bayi sampai dia nanti dewasa dan bisa bekerja mencari nafkah sendiri. Ya, sampai-sampai apabila mereka mau menikah, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memilihkan calon yang baik untuk anaknya. Ya, ini jelas sekali dari kisah Hindun bintu Utsbah ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Rasul bahwa suaminya tidak memberikan nafkah karena bakhil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah dari harta suami, dari harta suamimu untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Ya. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, ya, seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, maka misalnya mereka bercerai, kemudian mantan istrinya yang mengasuh anak tadi, maka anak tersebut nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab mantan suaminya, tetapnya tanggung jawab ayahnya. Maka apabila mantan istrinya misalnya mengurus anak tadi, istri tersebut boleh menghitung berapa biaya yang dia keluarkan selama sekian tahun di dalam mendidik anak tadi. Kemudian dia ajukan kepada mantan suaminya, dikatakan, ini mas, biaya pendidikan atau biaya yang saya keluarkan untuk mengasuh anak ini, sekian puluh juta, sekian ratus juta selama sekian tahun, menjadi hutang bagi ayahnya. Jadi kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya tidak terputus meskipun mereka bercerai. Itu kebutuhan sandang pangan. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan bagaimana anak ayah tersebut mengajarkan anaknya, memperkenalkan kepada anaknya tentang agama Islam, tentang Allah, tentang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya Luqman
Ketika menasihati putranya dia mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya yang bersekutukan Allah merupakan dosa yang sangat besar. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat. Ini merupakan pengajaran dari seorang ayah kepada anaknya, ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua untuk apa? Untuk menyuruh anaknya salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau, maka boleh dipukul. Di sini menunjukkan apa? Bahwa kewajiban orang tua tidak hanya memenuhi sandang pangannya, tetapi harus memberikan pendidikan yang baik, khususnya pendidikan agama, agar anak tersebut bisa memiliki pegangan di dalam hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam.